Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa ba'du fa inna astaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finar. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta tas'alu hasna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'du. Ma'asyiral muslimin, Bapak, Ibu, adik-adik, anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah yang telah melimpahkan banyak sekali nikmat dan karunia kepada kita semuanya pada kesempatan sore hari ini, hingga kita bisa hadir di majelis yang mulia, yang berkah, yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kita fid dini wad dunya wal akhirah. Majelis yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di langit, majelis yang akan disebut setiap orang dengan sebutan yang paling indah, di mana kita dibanggakan di langit sana disebut satu persatu dari yang hadir karena Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga ahlul baitnya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga seluruh kaum muslimin sampai akhir zaman, termasuk kita yang hadir, wabil khusus orang-orang yang mencintainya dengan menghidupkan daripada sunnah-sunnahnya. Ma'asyiral muslimin, menggantikan pemateri yang hari ini berhalangan, kiranya kita bersama-sama untuk saling ta'awun alal birri wat taqwa pada kesempatan sore hari ini, untuk saling memberi dan menerima, untuk tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, untuk saling memberikan kebaikan dari apa-apa yang telah diberikan oleh Allah. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Dengan cara apa? Kita paling tidak melakukan 4 hal dan jangan sampai melakukan 1 hal. Sering disampaikan para ustadz, para kiai, para mubaligh dalam mengawali daripada kajian-kajian, supaya kita ini menjadi orang-orang pilihan Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan arahan kepada kita berkenaan dengan ta'lim, dengan thalabul ilmi, dengan mau'izatul hasanah, di mana beliau mengatakan kun aliman au mutta'aliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan fatahlik. Di mana di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
memberikan arahan kita berkenaan dengan ta'awun 'alal birri wat taqwa dalam sebuah majlis. Kalau bisa kita ini diarahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadi kun aliman, menjadi orang-orang yang alim, orang-orang yang menyebarkan ulumuddin, orang-orang yang memberikan ma'idatu hasanah, memberikan peringatan-peringatan, memberikan nasihat-nasihat, di mana ilmunya waktu itu diberikan dalam rangka untuk memperingatkan, mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah daripada yang mungkar. Maka hal ini termasuk salah satu amaliyah yang utama. Kita sedang mengadakan amar ma'ruf nahi mungkar, di mana ayat-ayat Allah maupun hadis-hadis Rasulullah berkenaan dengan perintah-perintah dan juga larangan-larangan digelar dalam rangka untuk kita tepati dan kita lakukan apa perintah-perintah Allah dan kita jauhi larangan-larangannya. Maka amar ma'ruf yang paling efektif itu adalah ketika thalabul ilmi. Ketika ada sweeping, mungkin kita sedang amar ma'ruf, mengajak untuk berdakwah. Ketika belum sampai kepada tahapan mungkin akan menimbulkan beberapa gesekan. Kadang-kadang kita dianggap menjadi orang-orang yang radikal, menjadi intoleran. Tapi ketika semuanya hatinya terbuka untuk menerima sebuah ilmu, maka baik yang memberi sebagai mu'alim dan menjadi pendengar, menjadi mat'u, semuanya dalam kondisi semuanya ini siap untuk menerima amar ma'ruf nahi mungkar. Maka ketika orang itu sudah gelem dijak ngaji dalam dunia dakwah, itu disebut dengan ta'liful qulub, hatinya sedang dilunakkan. Supaya apa? Lunak untuk menerima Islam, lunak untuk menerima kebenaran. Tahapan pertama inilah yang kemudian Allah Subhanahu wa taala memuji bahwa tidak ada waman ahsanu qaulam mimman da'a ilallahi wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Mana ada kata-kata, perbuatan, usaha, proyek yang lebih baik daripada orang-orang yang mengajak kepada manusia-manusia untuk menyembah kepada Allah. Artinya dakwah. Ini amar ma'ruf, mengajak kemakruffan yang mendasar, kemakruffan yang hakiki. Maka orang-orang yang kemudian mengajak kepada menyembah kepada Allah, ini adalah proyek yang besar, orangnya ini istimewa. Itulah saudara-saudara semuanya, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka arahan daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini perlu kita cermati, apalagi di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ini adalah wasilah kita atau sebagai matlak tempat kita untuk mentarbiyah diri, baik itu menjadi orang yang alim maupun muta'alim, karena bulan Ramadan itu adalah syahrul tarbiyah, di mana dalam ayat 184 setelah Allah menyebutkan tentang kewajiban daripada orang itu untuk saum di bulan Ramadan, Allah menyebutkan beberapa hal tentang masalah awal puasa, misalkan ayyamam ma'dudat, di mana di situ diterangkan tentang bahwa waktu hari-hari dalam berpuasa itu ada syariatnya, baik itu waktunya maupun cara memulainya. Dari kemudian munculnya hilal itu pun diatur dalam fikih-fikih, baik itu menggunakan ru'yah maupun hisab, masing-masing ini adalah ilmu. Kemudian masing-masing baik itu menggunakan jama'atul matolik maupun wahdatul matlak, semuanya diatur dalam fikih. Inilah ilmu. Setelah itu Allah menyebutkan ayyamam ma'dudat faman kana minkum maridun aw 'ala safarin fa'iddatu min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Kemudian Allah menyebutkan wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kata-kata in kuntum ta'lamun
dalam terjemahan Depak itu disebutkan in kuntum, jika kalian ta'lamun, mengetahui. Ini mafhum mukhalafahnya atau hal yang tertera yang tidak resmi atau secara kontekstualnya itu adalah kita ini diajari oleh Allah beberapa hal tentang masalah hilal, tentang masalah bulan Ramadan, tentang udur-udur ketika terjadi saum Ramadan, kemudian tentang ukuran-ukuran dan juga pemberikan fidyah kepada orang-orang yang tidak berpuasa dan juga siapa-siapa yang berhak menerima fidyah. Di situ diterangkan. Kemudian Allah juga menerangkan tentang kebaikan-kebaikan itu yang banyak dikerjakan, maka Allah akan memberikan balasan. Maka kita dibuat cerdas oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Di bulan Ramadan itu kita semuanya menemui perkara-perkara, ilmu-ilmu yang bermanfaat, baik itu dikaji maupun terus dipraktekkan. Itu merupakan wasilah untuk kita menjadi orang alim. Maka dari itu yang pertama, jadilah kalian itu kun aliman, menjadi orang yang alim. Karena menjadi orang yang alim itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di beberapa tempat. Termasuk Allah akan mengangkat bagi orang-orang yang alim, orang-orang yang berilmu itu beberapa derajat. Yarfa'illahu alladhina amanu wa utul ilma darajah. Dan juga orang-orang yang beriman serta orang yang utul ilma itu diangkat oleh Allah beberapa derajat. Ikhwani fiddin, maka kita semuanya harus mempunyai cita-cita untuk menjadi aliman, menjadi orang-orang yang alim. Dengan cara apa? Kita harus tamak untuk belajar. Jangan sampai waktu kita dibuang percuma. Karena ada peribahasa mengatakan bahwa mencari ilmu itu dari lahir sampai mati itu. Jadi ini bukan hadis, ternyata ini adalah satu kata mutiara bahwa thalabul ilmi ilal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu dari belayan, dari lahir sebagai bentuk hiperbolnya, menyangatkan bahwa dari lahir sampai mati itu kewajiban kita mencari ilmu di mana tempat. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan motivasi kepada kita semuanya bahwa mencari ilmu itu sebagaimana bahwa ilmu itu kebijaksanaan dan juga hikmah itu sebagaimana mutiara yang tercecer. Ya, kalau ada di sini ada mutiara tercecer gitu. Kalau orang ini tahu, kemudian akan diambil oleh kaum muslimin. Itu. Jangan sampai kita tidak tamak dengan mutiara. Yang namanya mutiara itu berharga. Ikhwani fiddin, kun aliman. Maka dulu para sahabat radhiyallahu anhu itu sangat-sangat senang. Karena apa? Sangat-sangat senang ketika kedatangan orang-orang Arab Badui. Arab Badui itu orangnya jujur-jujur, orangnya samin-samin. Orangnya itu polos-polos, sehingga ketika dia itu bertanya tidak ada rasa perkiwuh. Sementara ada larangan jangan banyak bertanya. Maka para sahabat kemudian menunggu-nunggu kedatangan para Arab Badui atau A'rabiyun. Itu. Walaupun A'rabiyun itu ada beberapa celaan, tapi di sisi lain Rasulullah dan juga para sahabat itu nunggu-nunggu kedatangan mereka. Karena mereka itu akan bertanya sesuatu yang mungkin itu tidak pernah dipikirkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum, hatta itu yang paling senior. Itu. Sempat kemarin itu dikisahkan oleh Ustadz Iqbal ya, waktu itu saya ingat. Ini salah satu contoh daripada orang Arab Badui. Ketika itu dia datang kepada Rasulullah, dia bertanya, "Ya Rasulullah, kalau aku itu sholat sebagaimana yang engkau perintahkan dan aku puasa sebagaimana yang engkau perintahkan, apakah aku masuk surga?" Jawaban ini kelihatan sepele. Itu. Kelihatan sepele. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Na'am, iya, kamu akan masuk surga." Kemudian dia mengatakan, "Aku akan
mengamalkan, mengerjakan apa yang engkau lakukan tanpa menambah sedikit pun. Nah, inilah yang kemudian Imam Nawawi itu menyebutkan dalam kitab beliau, kitab Arba'in, yang kemudian menjadi rujukan bahwa ini termasuk pokok-pokok agama. Padahal yang tekok itu kalau sekarang itu ya wong polos, artinya ya wong lulusan SD apa orang-orang umum biasa gitu. Bukan ustadz, bukan kiai. Nah, inilah bentuk daripada ketamaan para sahabat itu adalah menunggu daripada orang-orang Arab Badui. Kun aliman, jadilah kalian itu orang yang alim. Tentunya alim itu punya proses. Nah, inilah yang kemudian oleh Rasulullah ditunjukkan prosesnya untuk menjadi orang alim, orang yang paling atas. Orang yang alim itu juga istimewa. Disebutkan salah satu sifat orang alim atau ulama itu lam yahsya ilallah. Itu. Lam yahsya ilallah. Dia tidak takut kecuali kepada Allah. Mempunyai sifat yang sama dengan orang-orang yang memiliki karakter sebagai pemakmur masjid. Itu. Innama ya'murukum masyajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas sholata wa ataz zakata wa lam yahsya ilallah. Itu. Dan dia tidak takut kecuali kepada Allah. Artinya ora wedi dengan berbagai-bagai permasalahan yang akan timbul, yang ditimbulkan selain Allah. Contoh saja kalau sekarang itu kalau dia pegawai negeri nggak takut sama atasannya, nggak takut dicoplok pensiunannya. Itu. Kemudian kalau dia itu seorang pegawai nggak takut untuk dideportasi, dipindah itu apa namanya? Dipindah ke tempat yang jauh. Itu sebagai momok seorang ASN. Atau dia kalau ini menjadi orang yang takut kepada atasannya. Kalau dai itu ya takutnya kepada mungkin polisi, nanti dipenjara, nanti dipanggil Pak polisi dan lain sebagainya, dituduh teroris dan lain sebagainya. Nggak takut, asal itu kebenaran disampaikan. Nah, ini lam yahsya ilallah, itu istimewanya orang alim. Maka kalau ada orang lain kok takut kehilangan rezeki, orang alim kok kemudian takut kepada Pak polisi karena mungkin menyampaikan sesuatu seharusnya A, kok kemudian rodok selindro patet manyuroma dadi E gitu. Artinya bergeser gitu. Ini sesuatu yang mengherankan. Tidak boleh. Nah, maka Bapak dan Saudara semuanya, di samping orang itu punya ilmu, dia komitmen dengan ilmunya. Itulah yang kemudian oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kun aliman. Jadilah kalian orang yang alim. Saking semangatnya malah watuk. Ya, ujian. Orang alim, pendek kata, menjadi orang-orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang alim itu, dia adalah orang-orang yang juga dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Ketika orang-orang yang ma'rifah, orang yang paham akan Allah, namanya ma'rifatullah, itu juga orang alim. Itu. Maka orang alim itu prosesnya apa? Mari kita pelajari bersama-sama. Setelah alim, kemudian Rasulullah mengarahkan kepada kita, kun aliman au mutta'aliman. Itu. Kalau kalian itu tidak menjadi orang alim, itu belum mampu atau belum bisa atau mungkin belum memiliki wasilah-wasilah untuk menjadi orang alim yang mempunyai wasilah untuk menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar dan ilmu, maka kalian harus menjadi muta'alim. Itu. Muta'alim itu apa? Orang yang belajar ilmu. Itu. Yang coronggon pondok jadi santri dulu. Kalau dalam pengajian seperti ini namanya jadi mad'u dulu. Itu. Menjadi pendengar dulu. Itu adalah proses. Satu hal yang harus dilakukan, dan itu setiap hari. Bahkan tadi disebutkan illal lahdi ilal mahdi. Dari lahir, dari buayan sampai nanti mati. Jadi hukum tolabul ilmi itu wajib. Itu wajib bagi kita semuanya.
Bapak, Ibu dan saudara semuanya, yang kedua ini juga istimewa. Jadi dalam masih koridor istimewa itu. Karena nanti ada sesuatu yang tidak istimewa dan harus dicegah. Muta'alim, menjadi orang yang belajar. Karena menjadi orang yang belajar itu mesti undur-undurannya menjadi orang alim. Atau sambil belajar kita ini menjadi orang alim. Kalau kita ini belajar dulu kemudian kita itu membatasi diri tidak mau menyampaikan kepada yang lain, ada dua hal yang perlu dicela dalam agama. Yang pertama dia menyembunyikan kebenaran. Itu. Saya pernah mendengarkan seorang syekh dari Madinah. Imam Madinah waktu itu di SKS mengadakan temu tokoh ya. Waktu itu di mana itu? Di Hotel Aziza itu. Dia mengatakan bahwa zakatnya orang alim itu dengan cara mengajar. Jadi zakatnya ilmu itu dengan cara mengajar. Ini. Jadi nyun sewu kula panjenengan sami yang sudah ngaji ini harus punya potensi untuk ngajar. Itu. Maka apa? Ketika orang itu diberi kesempatan untuk bisa ngajar itu, sebetulnya dia telah terbuka sebuah amaliyah yang besar. Apa? Untuk memiliki setiap doa yang kita panjatkan setiap pagi dan sore. Itu. Apa? Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Itu. Ya Allah, berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat. Itu. Kalau kita nanti meninggal dunia, kalau kita ini nanti mati, itu semuanya akan terputus. Salah satu tadi yang saya sebutkan sesuatu yang besar itu adalah ilmu yang bermanfaat yang kita sebarkan, yang kemudian kita berikan kepada saudara kita yang lain. Itulah yang kemudian akan menjadi al-ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Itu. Maka betapa orang ini yang kemudian bisa memberikan ilmu yang dimiliki kepada orang lain, baik itu secara fardiyah. Nanti kalau dalam fikih dakwah itu ada dalam dakwah itu namanya ada dakwah fardiyah, dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah di awal-awal dakwah, yang dilakukan oleh para sahabat ashabunal awalun ketika awal-awal dakwah di era Makkah. Harus kita tiru. Jangan kalah dengan para pendeta-pendeta, jangan kalah dengan para murtadin gitu. Saya punya saudara di daerah mana dekat Mantung, Sanggeran sana itu. Islamnya yo rapi, kemudian jadi Kristen. Setelah jadi Kristen itu militansinya luar biasa. Dia ngajak-ngajaki kepada saudara-saudaranya untuk apa? Ikut kepada agamanya. Loh, yen wong Islam itu kayak begini, hebat ini. Itu rata-rata kan, wah itu tugasnya Pak Ustadz kuwi, tugasnya pondok itu. Enggak. Jadi setiap kita bersyahadat kepada Allah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kewajiban yang pertama kita lakukan itu adalah dakwah. Itu. Kewajiban kita yang kita lakukan adalah dakwah. Kalau masuk Islamnya itu jam 7 pagi, kita nggak mungkin kemudian sholat duhur karena belum datang. Gitu. Tapi apa? Kemudian mengatakan bahwa saya seorang mukmin, saya seorang muslim, saya pengikutnya agama Muhammad gitu. Nah, ini namanya dakwah. Itu. Kemudian tonggo teparuhnya atau saudaranya akan mengatakan, "Wah, saiki dadi wong Islam toh." Gitu. Kalau dia senang kemudian dia akan dukung, kemudian kalau dia tertarik kemudian akan mengikuti, kalau tidak senang kemudian dia akan membenci. Dan itulah sifat dakwah. Dakwah kok kemudian disenangi terus, oh keliru. Gitu. Ada seorang ustadz namanya Sayyid Qutb, ya. Dia itu digantung oleh rezim Mesir karena dakwah la ilaha illallah. Gitu. Dia mengatakan satu kalimat yang sampai hari ini itu dikenang oleh para aktivis. Apa? Itu. Saksikanlah kalau kalian itu di jalan dakwah, sementara jalan kalian yang kalian lalui itu penuh dengan harum wewangian, penuh dengan semerbak wangi bunga gitu. Saksikanlah bahwa jalan dakwah kalian itu keliru gitu. Tapi kalau jalan dakwah itu dipenuhi dengan aral rintangan
itu penuh duri dan onak itu. Lah memang seperti itu dakwah para nabi. Nggak ada para nabi itu kemudian dakwah dengan apa itu mulus. Rasulullah harus berdarah-darah ketika dia pergi ke Taif, dilempari oleh anak-anak itu. Yang selempari wong gede ngono cek rada itu. Anak-anak ini menghina itu. Kalau sekarang ya bahasanya dibully itu. Bahkan ketika perang Uhud, gigi seri beliau itu terkena pecahan daripada baju besi beliau. Nah, ini Rasulullah itu. Jadi dakwah itu mesti ketika disampaikan kebenaran ada dua kubu. Ada yang pro, ada yang kontra. Maka kita semua sebagai seorang mukmin, seorang muslim itu harus berani dan harus konsekuensi untuk menyampaikan kebenaran terus. Ada pepatah Arab mengatakan likuli sakitin lakitin. Sesuatu yang jatuh itu akan dipungut orang. Itu. Yang sing rintah apa iku barang ra bejaji wae dijimu. Gitu. Apalagi sing bejaji. Nang dalan kok eneng rintah HP, sik-sikan sing jimu. Ya. Kemudian kalau kita lewat di kebun kemudian ketiban buah dondong itu atau buah apa gitu diambil. Entah yang ambil siapa, tapi pasti ada yang ngambil. Jadi apa? Serulah manusia itu karena setiap seruan itu akan disambut oleh orang-orang. Maka ketika orang itu nggak mau menyeru kepada kebaikan, kemudian orang-orang yang jahat itu menyerukan kejahatannya dan kemudian diterima. Gitu. Dulu saya itu pernah nyepelek apa yang disebut dengan partai PSI. Gitu. PSI itu singkatannya apa? Pokoknya ini partai itu isinya wong gapleki kabeh. Gitu. Karena apa ya? Sing diusung itu bangsane ngono-ngono kuwi. Itu LGBT macam-macam gitu. Saya yakin di Solo nggak menang itu. Ya Allah ya salam gitu. Itu saya istighfar itu beberapa kali. Ternyata apa? Mendapatkan kursi 1 loh. Yang partai-partai Islam aja itu ya yang baru-baru yang agak lama itu ora itu. Gitu. PSI itu dapat di Solo. Itu. Padahal untuk 1 kursi itu berapa ribu orang. Loh. Ini kekuatan dakwah atau likuli syakitin lakitin. Bahwa ketika disampaikan sesuatu ide itu yang banyak yang nerimo. Banyak yang nerimo. Itu. Ada yang tertipu, ada yang menipu, ada yang memang kadang-kadang memang orangnya seperti itu. Lah kalau Islam kebaikan kita dakwahkan itu pasti juga ada yang menerima. Itu. Walaupun juga yang ada yang menolak itu sudah menjadi sesuatu yang manusiawi, sesuatu yang alami. Itu. Kalau tidak seperti itu, ya masya Allah, Allah pasti akan mengganti manusia-manusia yang seperti itu. Nabi Idris, Nabi Nuh, sampai Nabi Isa, sampai Nabi Muhammad semuanya seperti itu. Nah ini, maka yang kedua menjadi apa? Menjadi mutta'aliman, menjadi orang yang belajar, menjadi orang yang menuntut ilmu. Itu menjadi murid. Kebaikan atau faridah mencari ilmu itu luar biasa. Bahkan disamakan dengan jihad fisabilillah. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika mensifati jihad itu tidak ada sama yang bisa melakukan jihad itu. Itu. Suatu ketika ada orang yang bertanya, itu ya Rasulullah, itu adakah amalan yang bisa menggantikan jihad? Sampai 3 kali Rasulullah itu nggak jawab, gitu. Karena apa? Jihad itu yuqatiluna fisabilillah fayaktulu wa yuqtalun. Itu berat ini, dan itu hanya sebagai puncak atau klimaksnya sebuah amal. Maka jihad itu disebut dengan dirwatus sana minal Islam, puncak daripada Islam, amalan Islam. Itu hanya orang-orang yang mampu untuk mendaki. Itu. Dari sekian jamaah ini yang bisa sampai puncak Lawu, puncak Merbabu atau puncak gunung-gunung yang lain itu terbatas. Mungkin yang muda-muda saja yang punya tekad kuat. Kalau pemudanya itu lembek ya nggak kuat.
Itu kuat saja harus memiliki tekad baja. Itu saya itu pernah waktu muda bareng tua ya raiso. Itu karena apa? Tekadnya sudah lemah. Itu dulu waktu muda itu ya banyak, tapi yang sampai ke puncak itu cuma sedikit. Lah itu dirwatus sana minal Islam, puncak daripada ketinggian Islam itu jihad fisabilillah, nggak bain-bain. Itu maka orang yang melewatinya pun juga orang-orang hebat. Ikhwani fiddin. Itu maka tolabul ilmi itu mempunyai kesamaan dengan jihad dalam afdoliyahnya, dalam keutamaannya. Itu maka ketika menyebutkan tentang orang-orang yang syahidu fil akhirah la syahidu fid dunya, karena syahid itu banyak. Itu syahid kamil itu adalah syahid fid dunya wal akhirah, syahid yang yuqatiluna fisabilillah wa yaqtuluna fisabilillah, itu dibunuh maupun terbunuh di jalan Allah, itu syahid kamil. Namun ada syahid yang lain yang disebutkan, salah satu diantaranya adalah orang yang sedang tolabul ilmi, dia pulang maupun perginya itu mendapati kematian. Dia memiliki pahala syahid, keutamaan syahid di akhirat, walaupun di dunianya tetap dikafani, disolatkan. Itu. Nah, ini kun aliman au muta'aliman. Dua perkara yang besar itu dalam Islam. Itu. Wa'lamu annallahu la ilaha illa anna. Itu. Wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qis. Itu. Jadi orang-orang yang punya tauhid yang kuat, tauhid yang number one, tauhid yang fantastis, itu satu, Allah sendiri, karena Allah itu dzul jalali wal ikram. Yang kedua adalah para malaikat. Malaikat itu ya analoginya lumrah, karena apa? Dia adalah orang yang dekat dengan Allah, menyaksikan kebesaran Allah, dan dia diciptakan dalam satu kondisi apa? Tidak memiliki nafsu syahwat. Itu. Tapi kalau ulul ilmi qa'iman bil qis, ini adalah manusia. Manusia yang memiliki hawa nafsu. Manusia yang memiliki keinginan dan juga memiliki kealfaan. Mahalul khata wa nisyan. Itu. Tapi kok kemudian mampu menjadi orang utama yang apa? Syahidallah, maka istimewa. Itu. Maka syahidallahu annallahu la ilaha illallah. Itu kemudian wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qis. Nah, disebutkan di sini ulul ilmi qa'iman bil qis. Orang yang belajar dan orang yang mengajarkan tentang apa? Tentang tauhid. Istimewa ini. Gitu. Maka Bapak Ibu jamaah saudara semuanya, walaupun ini sering disampaikan tentang keutamaan thalabul ilmi, dalam bab ini marilah di bulan Ramadan ini sebagai penyemangat kita. Nanti bulan Ramadan harus punya program, harus mana-mana kajian-kajian yang harus diikuti. Itu. Jadi setelah keluar bulan Ramadan punya program. Kalau yang santri-santri lumrah apa? Dia ikut mondok nyantri gitu. Tapi kita ini kalau tidak kemudian punya inisiatif, misalkan nanti malam Senin sama malam Selasa di Masjid Iska ada tafsir dan ada Jami'ul Ulum wal Hikam gitu. Kemudian nanti malam Rebunya di mana gitu. Kalau yang sudah sering itu di Jubluar Rahmah gitu. Malam Kemisnya di mana gitu. Malam Kemisnya di masjid sana. Malam Jumatnya di mana? Di Jubluar Rahmah gitu. Dan seterusnya. Ini ada program itu. Pun demikian, saya dorong ini anak-anak santri-santri ini setelah keluar dari sini itu jangan menjadi orang biasa. Itu. Saya malu itu. Kalau kamu itu kemudian menjadi bos, misalnya bos mebel gitu, saya nggak bangga. Itu. Kemudian menjadi seorang bisnismen yang mempunyai aset miliaran, nggak bangga saya. Saya lebih bangga antum itu menjadi guru-guru TPA. Saya lebih bangga dan saya lebih mendoakan keberkahan antum, keberkahan ilmu antum, keberkahan daripada hidup antum. Untuk apa? Tetap dalam kondisi menjadi dai-dai Allah, berkarir di jalan Allah. Itu. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Inilah tentang aliman
mutta'aliman. Yang ketiga sekarang. Yang ketiga ini masih dalam satu koridor besar tentang proyek yang besar ini tentang ulumuddin itu. Yakni apa? Kun aliman au mutta'aliman. Yang ketiga adalah au mustami'an. Apa bedanya mustami'an dengan tadi mutta'aliman? Sama-sama prosesnya sama. Itu. Kalau mutta'aliman dia sudah memiliki konsep. Itu. Bahasanya wong ngaji gitu. Orang ngaji, orang yang sudah mempunyai ghirah untuk thalabul ilmi. Itu. Maka tidak berlebihan. Ada seorang ustadz itu mengatakan, bedane wong Islam tenan karo ora iku nanggon ngaji. Wong ki yen wong Islam biasa durung ngaji gitu. Iku cek gampang tetele imane. Cek gampang gliar-gliur keyakinane. Salate gitu isih pandome naik turun. Itu. Tapi kalau sudah wong itu ngaji itu, pintu pertama untuk memahami Islam, pintu pertama untuk meningkatkan keimanan, lah itulah orang itu sudah kemudian orang ini sudah hebat. Kemarin pagi waktu saya ngisi di sini itu tentang Harokah Islamiyah, saya sebutkan surat Fatir ayat 32. Jadi orang ngaji itu sudah pada tingkat al-muqtasid. Orang tengah-tengah itu. Kalau yang belum ini adalah orang-orang yang baru girohnya kuat tapi belum ngaji. Namanya dolimuli nafsi. Orang muktasid, orang tengah-tengah itu ditandai dengan apa? Dia sudah cinta kepada sunnah-sunnah. Orang mungkin cinta kepada sunnah kecuali dia belajar. Gitu. Nggak tahu. Orang yang nggak belajar nggak tahu sunnah itu. Ngertinya yang wajib-wajib itu saja itu melu-melu gitu. Anu poso, do poso. Ditekoki dalile, kanca-kancane ya poso arep ngopo? Jek lumayan nih kok. Gitu. Ayo apa Jumatan gitu. Ya, engko yen gabunge karo wong sing ora Jumatan ya ora Jumatan, salat zuhur tok. Gitu. Ketika orang kemudian bergabung dengan orang-orang yang mengikuti. Tapi kalau sudah orang ngaji gitu, walaupun tidak hafal, sudah paham. Itu. Nah ini muktasid. Apa bedanya orang yang mendengarkan itu ya, yang sami'an ini tadi dengan orang yang mencari ilmu, orang yang menjadi murid itu. Bedanya tipis. Yang ini belum terprogram, ini sudah terprogram. Itu. Yang ini sambil lalu. Orang yang namanya mustami'an itu bisa jadi orang di depan sana atau orang lewat atau orang yang sedang beli di toko itu, dia mendengarkan, kemudian dia masuk ke dalam hati, wah kono mau yang pengajian intine iki gitu. Ini orang mustami'an, orang ngelengke datang ke masjid untuk mendengarkan apa kajian, dan kemudian kadang-kadang qiyadubil kitabah, mengikat dengan tulisan gitu. Jadi orang ini hanya sambil lalu, tapi jadi lumayan gitu. Wah masjid Iska kono kuwi pendak sore eneng pengajian gitu. Wes iki apa musiknya tak alonke, tak rungokke gitu. Intinya apa? Dia nggak punya program ke situ gitu. Tak sambil masak atau tak apa gitu. Atau mungkin ada orang sedang istirahat, tapi senang dewek itu. Nah, itu. Ini konotasinya ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah, adalah proses. Di mana proses takliful qulub, proses untuk apa? Hatinya itu lunak gitu. Kalau dunia dakwah itu ada empat marhalah itu. Kalau dakwah itu jangan ujuk-ujuk. Ujuk-ujuk itu ben koyo aku gitu. Kadang-kadang ngandani tonggo, ngandani orang lain, konco dan sebagainya, ben koyo aku gitu. Kleru. Karena tahapannya memang 4. Rasulullah melakukan seperti ini. Yang pertama apa? Itu mustami'an tadi konotasinya itu adalah orang yang baru takliful qulub. Takliful qulub itu dilembutkan hatinya. Maka ada pengajian-pengajian itu, yang pengajian itu menurut para dai-dai itu disebut dengan pengajian di sini senang, di sana senang. Yang disampaikan itu tentang keindahan-keindahan Islam, tentang surga, tentang bidadari, tentang hal-hal yang nyenengke gitu. Memang baru dilembutkan. Itu. Ketika orang itu dilembutkan, dipuji. Wah, hebat, kamu harus begini, hebat.
Belum disampaikan tentang kewajiban-kewajiban. Kamu harus jihad, melayu kabeh. Kamu harus sedekah, melayu kabeh. Gitu. Nah, orang-orang yang baru hatinya itu, kalau dalam asnaf dalam zakat itu, hati orang yang mu'allaf, nah, maka disebut mu'allaf. Mu'allaf itu orang-orang yang hatinya itu dilembutkan. Walaupun bukan orang Kristen yang kemudian masuk Islam, orang Hindu masuk Islam, itu ya, walaupun orang Islam sudah keturunan, kalau dia itu belum sholat, kalau dia itu belum konsen dengan Islam, maka dia tetap disebut sebagai mu'alaf. Itu. Maka hati-hati tonggone seh mu'alaf, kemudian kita perhatikan mu'alaf yang mungkin jauh-jauh. Sebetulnya ini yang perlu digarap. Itu. Mu'alaf daripada tetangga-tetangganya. Itu. Kadang-kadang mereka itu bahasanya bahasa ekonomi. Itu. Tidaklah tergerak hatinya kecuali disentuh lambungnya. Itu. Karena dakwah itu kadang-kadang memang harus pekak lambung. Disentuh lambungnya dengan mungkin sarimi 1 dus. Oke men ya wis 5 wae. Kemudian disentuh mungkin dengan beras, disentuh mungkin dengan sumbangan untuk bayar BPJS itu. Itu disentuh lambungnya. Lah nanti dia akan memberikan hatinya. Kemudian wah wis perkewuh aku. Perkewuh enggak apa-apa. Perkewuh karo itu lho Pak Ustadz di sedekahi terus masuk ranang masjid. Kemudian dia ke masjid. Setelah itu bertingkat kemudian menjadi kebiasaan. Itu. Nah, ini menjadi fase-fase dakwah. Perhatian pada anak-anak yang ini, para santri, untuk diperhatikan. Kalau dakwah itu langsung dar-der-dor itu ya ada yang nyambut gitu. Tapi banyak yang menolak gitu. Dilembutkan dulu hatinya, ta'liful qulub. Baru kemudian ta'riful Islam, dijelaskan tentang Islam gitu. Ini agak meningkat. Nah, termasuk kula panjenengan sami di sore hari ini sudah ta'riful Islam gitu. Wes nggak ada di sini senang, di sana senang, yang gelem yang ini inilah Islam, gitu. Ini namanya ta'riful Islam, gitu. Baru kemudian setelah itu kemudian diangkat lagi untuk menjadi orang-orang yang menjadi pelaku-pelaku, pejuang-pejuang Islam, itu. Kemudian menjadi menjadi tahfidzul amal. Orang yang kemudian dibina amalnya untuk menjadi orang-orang yang mempunyai program-program untuk lali kalimatillah. Jadi Bapak Ibu Saudara semuanya, itu ketiga ini adalah syami'an, itu. Kun aliman au mutta'aliman au mustami'an, atau orang yang mendengarkan, di mana orang mendengarkan itu masih punya potensi kebaikan. Itu. Potensi untuk mendengarkan kebaikan-kebaikan kemudian mengikuti. Nah, banyak diantara para sahabat itu dulu. Itu. Kadang-kadang itu lewatnya nyeligence itu. Ada namanya Abu Thalhah. Itu. La nuzakki 'alallahi ahada. Saya tidak melebihkan satu dengan lain dan tidak merendahkan. Cuma ini kisah yang bagus. Abu Thalhah itu masuk Islam itu gara-gara apa? Gara-gara itu pengen menikah. Dia ini orang kafir, ya. Abu Thalhah itu orang Ansor, itu. Dia menikah itu tertarik dengan seorang janda, itu. Namanya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim punya anak namanya Anas bin Malik. 2 anak siji. Kemudian dia ini tertarik dengan seorang muslimah, itu. Kemudian melamar. Padahal Abu Thalhah ini adalah orang kaya, perlente, gagah, ganteng, kaya Pak Nono. Tapi satu, dia kafir. Kemudian inilah keistimewaan Ummu Sulaim. Dia mengatakan, wahai Abu Thalhah, kamu itu ganteng, gagah, bidekso, kaya lagi. Gak mungkin kamu itu meminang kepada seorang wanita akan ditolak. Tapi sayang kamu itu meminang saya. Gitu. Saya ini sebagai seorang muslimah dan kamu orang kafir. Kalau saja kamu itu menjadi
seorang muslim, seorang mukmin, aku terima lamaranmu dan aku tidak memerlukan mahar yang lain. Loh, hebatnya Ummu Sulaim. Itu kayak wong Jawa. Wong Jawa itu maharnya itu cukup murah, seperangkat alat sholat gitu. Itu umpama sekarang ya 200.000 cukup. Tadi malam saya menikahkan tetangga saya gitu. Seperangkat alat sholat gitu. Sakjane ora usah nganggo seperangkat Mas, nganggo alat sholat wae. Masalah yang seperangkat kowe butuhke masjid utawa mushola. Dan kamu nggak mungkin mampu gitu. Alat sholat apa? Rukuh sama mukena sama sajadah, itu tambah Al-Quran. Ya itu alat sholat. Itu. Tapi kalau seperangkat harus penuh ini. Kon ngedekne masjid dan repot. Ummu Sulaim tidak minta yang lainnya. Itu. Padahal orang-orang dahulu sampai sekarang orang Arab itu yang namanya mahar itu, baik janda maupun apalagi biker itu perawan itu mahal. Minimal itu adalah 30 dinar. 30 dinar itu sekarang emasnya berarti berapa itu? 30 kali 4. Pokoknya larang gitu loh. Mulane nang Jawa itu enak gitu. Maharnya murah-murah. Itu hebatnya Ummu Sulaim. Dia hanya minta mahar apa? Keislaman daripada Abu Thalhah itu. Kalau sekarang kan dibully itu. Allah, Islam goro-goro rondo gitu. Tapi apa? Dibuktikan sama Abu Thalhah itu. Masuk Islamnya itu bukan bain-bain gitu. Dia menjadi orang sahabat Rasulullah dari golongan Ansor yang terbaik. Itu Abu Thalhah. Itu. Yang menikahkan siapa? Itu. Yang menikahkan anaknya, waktu itu anaknya itu umurnya 10 tahun atau lebih, yang penting sudah balik loh. Apa kene eneng? Le rabekno mbokmu le. Ra eneng to. Tapi ini Rasulullah apa itu Madrasatun Nabawiyah itu. Ya, sekolah-sekolah kenabian itu enggak ada yang tidak mungkin. Ternyata apa? Asal itu syar'i enggak masalah. Itu. Ummu Sulaim mengatakan, "Nikahkan aku wahai Anas dengan Abu Thalhah." Dan ternyata dinikahkan oleh anaknya, Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nah, kembali kepada permasalahan kita. Apa? Itu. Kalau orang itu mustami'an masih punya kemungkinan untuk baik. Itu. Maka mustami'an itu sebagai sebuah proses untuk kebaikan seseorang. Yang keempat, yang terakhir itu dalam kebaikan dalam bab thalabul ilmi ini adalah apa? Setelah kun aliman au mustami'an au mustami'an, yang terakhir adalah mustami'an au mukhiban. Terakhir mukhiban. Mukhiban itu apa? Orang yang senang. Orang yang senang. Jadi senangnya seseorang itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan. Itu sebagai sebuah keperpihakan. Senang kepada orang ngaji, senang kepada pengajian, senang kepada kebaikan-kebaikan, itu baik masih. Kalau orang ini sudah senang, itu tinggal melanjutkan nanti. Dia kemudian mendengarkan, kemudian dia menjadi murid, pasti dia nanti akan menjadi orang alim. Tapi kalau yang kelima ini langsung saja, selain yang empat itu adalah kelima. Ini perintah Rasulullah, larangan Rasulullah, wala takun khomisan. Jangan jadi engkau yang kelima. Apa yang kelima itu? Itu. Apa yang kelima itu yang disebut oleh Rasulullah fatahlik, celaka. Itu. Orang kelima ini adalah orang yang celaka. Siapa mereka? Merekalah dalam proses orang yang menafikkan dari empat kemudian menjadi seseorang yang menjadi troublemaker. Kon dadi kiai ora gelem, dadi ustad ora gelem, dadi khatib ora gelem, gitu. Yang krungu khatib ngoten niku kupingnya panas, itu. Kemudian mendengarkan kebaikan kebahagiaan tidak mau, apalagi untuk menjadi seorang murid, ulah nggak kuat, moh dibayar piro-piro, wah gelem. Gitu. Atau mendengarkan yang sepele saja nggak mau. Gitu. Wah, neng YouTube itu pirang-pirang itu yang dipilih itu yang lucu-lucu atau hal-hal yang tidak senonoh. Padahal ada
di situ ceramahnya Ustadz Abdul Somad, ada Ade Hidayat, ada macam-macam banyak sekali. Yang dipilih itu yang itu. Inna Fatahlik namanya. Gitu. Liane gitu pada pengajian gitu. Kemudian ada yang mungkin menyediakan iftar, atau kalau tidak buka-buka WA nasihat-nasihat. Kemudian lihat YouTube yang baik-baik. Malah ngabuburit. Ngabuburitnya kemana? Gitu. Sing aneh-aneh nanggon Grand Mall, nanggon sing itu mall-mall itu, kemudian sambil lihat orang lewat. Ngopo ngabuburit. Ngabuburit apa maksiat? Enggak mau. Yang baik-baik enggak mau. Inilah fatahlik. Itu. Maka dalam bab thalabul ilmi ini, orang yang kelima ini adalah apa? Menjadi orang-orang yang troublemaker, menjadi orang-orang yang menjadi penyebab daripada tidak terlaksananya thalabul ilmi. Gitu. Dialah orang-orang yang akan memadamkan cahayanya Allah. Yuridu liyutfi'u nurallaha bi afwahihim. Dia akan memadamkan daripada cahaya-cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka, dengan biaya-biaya mereka. Maka kalau ada orang punya HP gitu, ya, kemudian mencela kepada Islam, baik pengajiannya, ustadz-ustadznya, kemudian syiar-syiarnya, itu bagian daripada orang yang fatahdik, orang-orang yang celaka. Itu orang yang akan memutus mata rantai kebaikan, itu adalah orang-orang yang celaka. Itu. Ini adalah tentara-tentaranya iblis, tentara-tentaranya setan yang memiliki sama visi dan misinya dengan para pendahulunya, yakni iblis laknatullahu alaihi. Itu. Program-programnya hanya untuk mencegah supaya kebaikan-kebaikan itu tidak terlaksana. Itu. Itulah orang yang kelima. Maka ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, paling tidak kita ini menjadilah orang-orang yang pertama, kedua, ketiga, keempat atau keempat, jangan sampai kelima. Menjadi orang-orang yang diarahkan oleh Rasulullah kebaikan-kebaikan, yang masih punya kans untuk memiliki kebaikan. Maka dalam bab ini, itu di Ramadan ini kan sebetulnya kita ini sebagai seorang mukmin dibina oleh bulan ini, itu lengkap dengan wasilah-wasilahnya. Karena bulan ini adalah bulan tarbiyah, di mana kita akan menjadi orang-orang la'allakum tattaqun. Orang-orang yang takwa itu salah satu cirinya adalah orang-orang yang memiliki visi dan misi yang jauh ke depan. Itu. Ya. Orang-orang yang memiliki ghirah dan kemauan yang kuat dan punya konsistensi yang tinggi. Nah, ini kalau nggak dididik nggak bisa. Maka bulan Ramadan itu didikan. Itu. Termasuk apa? Termasuk dalam tanda kutip thalabul ilmi. Walaupun sahur kita, memulainya kita itu puasa, sampai kemudian kita itu bertahan di terik matahari, sampai kemudian kita itu menyediakan iftar, sampai kemudian iftar sampai malam nanti itu tarawih, itu semuanya itu adalah didikan. Itu. Artinya didikan tarbiyah. Nah, tarbiyah. Kalau secara teori itu namanya thalabul ilmi, kemudian secara umum itu namanya tarbiyah. Dididik kita ini oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan Ramadan untuk menjadi orang yang takwa. Sudah sering disampaikan, di antara sifat ketakwaan itu adalah orang yang konsis. Gak akan didapati konsistensi seorang diri kecuali memiliki keyakinan yang kuat. Contohnya saja dalam surat Ali Imran itu disebutkan, di antara orang yang bertakwa itu adalah dia itu konsisten dalam infak. Gitu. Alladzina yunfikuna fis syara'i wad dhara'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Gitu. Ini kan sebuah konsistensi, tekad yang kuat, kemudian memiliki perilaku yang utama. Ketika dalam keadaan longgar maupun dalam keadaan kesempitan, dia tetap konsisten. Gitu. Tapi kalau orang itu tidak memiliki ketakwaan, gitu, kalau ngepasi longgar lumrah kita ini, ya infak itu lumrah. Gitu. Apalagi contoh yang gampang untuk mendeteksi keimanan kita itu ketika ada sahabat kita minta utang. Gitu.
Utang. Ketika pas utang kita dalam keadaan longgar itu gampang kita ngasih. Kita sadar betul ini, oh enggak masalah gitu. Nyauri sumben ya ora apa-apa, kapan-kapan wae. Coba nanti pas keadaan itu kesempitan gitu. Pas kepepet gitu. Kelingan ra gitu. Ketika kemudian kita itu kelingan, kemudian menyalahkan kepada orang yang utang, ya tanya pada diri kita. Kita ini sudah menjadi orang mutakin belum? Gitu. Baru utang gitu. Wah diutangi gampang, ben gampang saya ora nyauri. Nah, kalau sudah ada ucapan-ucapan kemudian mencela, kemudian mengundat-undat, menyebut-nyebut itu, ya sudah. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairu min shadaqatin yatba'uha ada. Gitu. Jadi ucapan-ucapan yang tidak baik itu ternyata menjadi pemicu itu daripada apa gagalnya dan juga grepesnya amal-amal kita di sisi Allah. Itu. Dan itu sebagai tanda bahwa kita ini ketakwaan kita itu tidak sempurna. Artinya ya ternyata setelah diuji itu tidak konsisten. Gitu. Maka ini penting sekali kita latih di bulan Ramadan ini untuk menjadi orang yang konsisten. Baik dhara maupun syara itu senantiasa kita itu memberikan infak kita kepada kebaikan untuk Islam wal muslimin. Semoga apa yang menjadi cita-cita kita menjadi orang-orang yang bertakwa, kemudian menjadi orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa kita sebagaimana bayi yang baru lahir, dan kita menjadi orang-orang yang nanti dimasukkan surganya Allah bersama-sama kita nikmati dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innallaha ghafurur rahim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.